وسلم وبارك على سيدنا محمد بصلاتك الواقية الكافية الشافية الهادية الوافية وأحللنا بها أمانة وأنزلنا بها منزلا مباركا يا رب العالمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالنا ليالي رسول الله واشرح صدورنا بحب رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلنا في حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الصبر واجمعنا على حبيبك المصطفى. اللهم ارزقنا الصبر واجمعنا على حبيبك المصطفى. اللهم ارزقنا الصبر واجمعنا على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة لله أستاذنا مولانا الشيخ عبد السلام محمد علي الشيخ الحسين رضي الله تعالى عنه الله يجزينا خير الجزاء ويمدنا من فضله ويرزق إلينا من عينه وجعلنا به في معية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة وخصوصا إلى ربنا وأستاذنا مولانا الشيخ محمد مصطفى رحمه الحسني رضي الله تعالى عنه ويجزيه خير الجزاء ويمدنا بفضله ويرزق إلينا بعينه وجعلنا في معية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Pembina Perubahan. Yang saya hormati, saya muliakan pengasuh Senatron Darul Tolak, para kesepuhan, para setting, para masyarakat, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita mengawali kembali kajian kitab Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Kitab ini menjelaskan tentang keagungan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Suaranya jelas. Khosois, ilmu khosois, ilmu khosois, ilmu tentang kemuliaan, keagungan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Keagungan, keistimewaan, kemuliaan yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kepada nabi manapun, tidak diberikan kepada rasul manapun, tidak diberikan kepada malaikat manapun, tidak diberikan kepada makhluk manapun. Hanya Allah berikan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ini kita ditulis oleh guru mulia Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Syekh Al-Husain, diberi nama As-Sirajul Munir
fi maqamat sayyidil mursalin. Siraj, siraj itu lampu sumber cahaya, munir menerangi. Maka ketika Allah mensifati matahari, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sirajan wahaja, sirajan wahaja, memiliki sumber cahaya, tapi cahayanya itu menyakitkan. Karena apabila kita melihat ke matahari, sakit mata kita. Ketika Allah mensifati bulan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qamaran munira, bulan bercahaya tapi tidak memiliki sumber cahaya. Ketika mensifati Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sirajan munira, memiliki sumber cahaya dan cahayanya itu tidak menyakitkan. Bagi Nabi Muhammad lebih afdal dari Allah mensifati matahari, lebih afdal dari Allah mensifati bulan. Sirajan munira, sirajan munira ini adalah nama dari nama-namanya Nabi Muhammad SAW. Ini sudah pernah berkali-kali kita jelaskan, bahkan di awal kajian dulu sudah. Tapi karena kita mengulang, sehingga kita ulang dari awal. Tapi membicarakan Rasulullah SAW itu, membicarakan Rasulullah SAW itu akan menjadikan hati kita bahagia, akan menjadikan hati kita lembut, akan menjadikan hati kita senang, akan menjadikan hati kita gembira. Kalau seseorang itu membicarakan tentang dunia, maka kadang-kadang pembicaraan tentang dunia itu menjadikan orang itu sumpah, menjadikan orang itu sempit hati ketika berkumpul dengan ahli-ahli dunia. Tapi ketika membicarakan keagungan keistimewaan Rasul, ini hati akan menjadi tenang. Sehingga para ulama mengatakan, apabila mendapati orang-orang yang hatinya keras, di antaranya adalah bicarakan kepadanya keagungan keistimewaan Rasulullah SAW, itu bisa menjadikan orang tersebut hatinya menjadi lembut dan halus. Maka Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Al-Utsaimin memberikan judul kitab ini adalah As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ja'akum minallahi nurun. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian wahai umat manusia nur, cahaya. Baru setelah itu Allah berfirman wa kitabun mubin, dan setelah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Siapa cahaya yang ada dalam ayat ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tiada lain adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa di dalam ayat ini Allah tidak lebih mendahulukan kitab Al-Qur'anul Karim? Qad ja'akum minallahi kitabun wa nur. Tidak seperti itu, tapi cahaya dulu, baru setelah itu Al-Qur'anul Karim. Cahaya ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa cahaya terlebih dahulu? Karena apabila kita akan membaca sesuatu
apakah itu membaca koran, membaca buku, membaca apapun, yang pertama kita lakukan membaca terlebih dahulu atau menyalakan lampu terlebih dahulu, karena tidak mungkin kita akan membaca dalam kegelapan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita. Qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepada kalian wahai umat manusia nur, cahaya. Nabi Muhammad baru setelah itu Al-Qur'anul Karim wa kitabun mubin. Kenapa? Isyarat dari Allah bahwa seseorang tidak akan bisa mentadabburi, mendalami, memahami, menyelami Al-Qur'an illa bi anwari sayyidina Muhammad, kecuali dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak saat ini orang-orang yang fokus kepada Al-Qur'an, baik, itu sangat baik, entah itu tahfiz Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tapi jarang sekali orang-orang yang membuka kelas tentang ilmu baginda Nabi Muhammad SAW, tentang keagungan keistimewaan Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya apa? Umat banyak yang hafiz Quran, tapi tidak kenal kepada Rasulnya. Ini fenomena yang terjadi saat ini. Hafiz Quran, iya, hafiz Quran. Kenal kepada Rasul? Tidak kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kelompok-kelompok yang seperti ini, yang bahkan mereka ini memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Tidak sedikit, banyak kelompok-kelompok yang seperti ini. Maka ini taklim kita saat ini, kajian kita saat ini adalah kajian yang sangat penting sekali. Kenapa disebutkan sangat penting sekali? Karena ilmu ini, ilmu yang bisa dikatakan sudah hampir punah dari tengah-tengah umat, sehingga umat itu tidak mengenal kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengenalnya kepada siapa? Kepada figur-figur yang tidak harus dijadikan sebagai teladan, sebagai contoh, sebagai figur, tapi dijadikan sebagai figur. Kenapa? Karena umat saat ini seperti layang-layang putus yang tidak kenal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di zaman kita saat ini ada seorang ulama yang begitu dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu guru mulia Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Shidar Husaini, yang mungkin ulama-ulama ada yang berkata, saya pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi seumur hidup 5 kali, 10 kali, 3 kali, 2 kali, ataupun dalam mimpi 100 kali mungkin. Atau juga ada di antara ulama waliullah yang mengatakan, saya berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga 1 kali. Ini guru kita Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Shidar Husaini. Beliau mengatakan apa? Setiap hembusan nafas saya lihat Nabi. Setiap hembusan nafas saya lihat Nabi. Kan kita paham bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan," barang siapa yang berdusta dengan namaku, maka silakan mengambil bagiannya di neraka. Seorang ulama besar, seorang waliullah mengatakan hal demikian, maka kita harus sami'na wa ata'na, bahwa itulah kemuliaan keagungan beliau. Karena kitab ini pun kitab yang sangat fenomenal sekali. Ini kitab sangat fenomenal sekali. Tidak ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang yang sedetail kitab ini. Mungkin ada kitab Syama'il Muhammadiyah,
ataupun kitab Syifa ataupun beberapa kitab yang lain, tapi tidak sedetail keagungan keistimewaan Rasul SAW seperti yang ditulis dalam kitab As-Sirajul Munir fi Maqamat Sayyidil Mursalin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca kitabnya Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu ya rabb. Wassalatu wassalamu ala ni'matil tammah rahmatil 'ammah lil 'alamin sayyidina Muhammad alaihi wa ala alihi afdhalus salatu wa atammu taslim wa ba'd. Di awal kitab, Guru Mulia Maulana Syaikhul Salam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu ya rabb. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah. Kemudian di dalam mukadimahnya Maulana Syaikhul Salam menulis sholawat dan salam kepada nikmat yang sempurna. Siapakah nikmat yang sempurna ini? Nikmat yang sempurna ini disebutkan di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Allah yang satu bicarakanlah terus-menerus. Apakah nikmat Allah yang satu yang harus terus-menerus dibicarakan? Adalah diutusnya baginda Rasulullah SAW, adalah lahirnya baginda Rasulullah SAW, adalah keagungan keistimewaan Rasulullah SAW, adalah keistimewaan keagungan baginda Rasulullah SAW. Nikmat. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah yang satu nikmat, maka kalian sekali-kali tidak akan dapat menghitungnya. Sedangkan satu itu tidak dapat dihitung. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah, apabila kalian menghitung nikmat Allah yang satu, maka kalian tidak akan dapat menghitung. Apakah nikmat Allah yang satu ini yang tidak dapat dihitung? Adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Maka ketika sampai di langit pertama, ketika Isra wal Mi'raj, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril mengetuk-ketuk pintu langit pertama, ditanya oleh penjaga pintu langit pertama, siapa di sana? Aku Jibril, wa man ma'ak, siapa yang bersama denganmu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah diutus? Ya, sudah diutus. Maka kemudian dibukakan pintu langit pertama. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melangkahkan kaki yang mulia ke langit pertama. Maka berdiri seluruh arwah para nabi dan rasul dan malaikat yang ada di langit pertama, seraya mereka berkata, marhaban marhaban wa ni'mal majibu jalan. Selamat datang senikmat-nikmat yang datang telah datang. Nikmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita harus bisa memahami dan meyakini di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahwa baginda Rasulullah SAW itu adalah nikmat. Harus ada rasa tersebut di dalam hati kita, bahwa Rasulullah SAW ini zatnya adalah nikmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam semesta, wabil khusus kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita menjadi mulia dan istimewa bukan karena sholat kita,
bukan karena zakat kita, bukan karena haji kita, bukan karena puasa kita, tapi kita menjadi mulia dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummah, adalah kalian sebaik-baiknya umat. Bahkan para nabi dan rasul pun menginginkan untuk menjadi umat kekasihnya Allah. Aku mendapatkan di dalam Taurat, ya Allah, satu kaum yang mereka ini berdosa, tapi Engkau ya Allah Maha Pengampun bagi mereka. Jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Mereka adalah umat kekasihku Muhammad SAW. Ya Allah, aku membaca ada umat yang umat itu kitabnya dalam hati mereka. Jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Mereka adalah umat kekasih. Sampai di akhir Nabi Musa bermunajat kepada Allah, kalau begitu ya Allah, jadikan saja aku sebagai umat kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita memiliki derajat yang tinggi di hadapan para nabi dan rasul. Maka Rasul SAW bersabda, ulama ummati kan nabi Bani Israil. Derajatnya ulama umatku, kata Rasul SAW, adalah seperti nabi dari Bani Israil. Sedangkan nabi dari Bani Israil itu banyak. Nabi dari Bani Israil banyak sekali. Nabi dari Bani Israil, bahkan satu kaum yang paling banyak diturunkan nabi dan rasul, Bani Israil. Kenapa? Karena mereka itu membangkang. Setiap nabi dan rasulnya wafat, mereka kafir lagi. Nabi dan rasulnya wafat, mereka kafir lagi. Bahkan jangan pun nabi dan rasulnya wafat, nabi dan rasulnya naik ke atas bukit untuk mendapatkan kitab Taurat Nabi Musa, turun Nabi Musa, mereka sudah bikin patung Samiri yang kemudian mereka sembah-sembah. Ini Bani Israil sudah wataknya seperti itu. Tapi saya tidak akan membahas lebih panjang lagi tentang Bani Israil, karena nanti terbawa dengan suasana dan emosional saat ini yang memang terlaknat mereka dunia dan akhirat. Ulama ummati kan nabi Bani Israil. Ini adalah derajat umat bagi Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ulamanya umatku seperti Nabi Bani Israil. Bahkan nanti di akhir zaman, ketika Imam Mahdi sudah hadir, kemudian nanti turun Nabi Isa, siapa yang mengimami dalam riwayat? Apakah Nabi Isa atau Imam Mahdi yang mengimami sholat subuh? Dalam riwayat disebutkan yang mengimami untuk sholat subuh adalah Imam Mahdi. Yang menjadi makmum adalah Nabi Isa. Siapa Imam Mahdi? Umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi imam Nabi dan Rasul. Siapa? Nabi Isa AS. Jadi memiliki derajat yang sangat tinggi umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita tersambung dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala ni'matillah wa rahmatil ammah, dan rahmat bagi seluruh alam semesta, lil alamin, rahmatul ammah lil alamin. Rahmatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menyelimuti seluruh alam semesta, menyelimuti seluruh alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil," tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat, bukan sebagai pembawa. Kalau diartikan sebagai pembawa, maka Rasulullahnya bukan rahmat. Tapi tidaklah kami utus kepada Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat. Jadi Nabi Muhammad SAW zatnya ini adalah rahmat.
yang dihadiahkan oleh Allah, di mana Rasulullah bersabda, innama ana rahmatul muhdad, sungguh aku adalah rahmat yang dihadiahkan kepada seluruh alam semesta. Nah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin ini apa? Alam semesta ini apa artinya? Alam semesta ini artinya adalah kullu syai'in ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Maka segala sesuatu selain Allah mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad. Benda mati, manusia, jin, malaikat, hewan, apapun selain Allah mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di umur 2-3 tahun baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama dengan ibunda Halimatus Sa'diyah di pedalaman, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atani rabbun salat, datang kepadaku 3 orang. Yang ketika itu Rasulullah sedang bermain-main dengan kawan-kawannya, kemudian dibawa oleh 3 orang ini, dibawa ke atas bukit. Kemudian setelah itu apa? Dibaringkan dengan penuh lemah lembut di atas batu. Dibaringkan dengan lemah lembut di atas batu baginda Rasulullah SAW. Kemudian orang yang pertama, kata baginda Rasulullah SAW, mendekat kepadaku. Kemudian dia membelah dari dadaku sampai ke perutku. Dia belah. Dan kata Rasulullah SAW, dan aku melihat walam, dan aku tidak merasakan apapun, kata Rasulullah SAW, ketika dibelah dadanya tersebut. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW, orang tersebut mengambil isi perutku. Kemudian setelah itu wa ghasalah, kemudian dicuci dengan bejana yang berisi dengan es. Berisi dengan es. Dina penjelasan itu salut. Air salut itu salut itu es. Apa air es? Es ya. Es berarti bukan air es, bukan ya. Es ya. Hah? Nah, itu berarti dia talat itu es, disucikan, lebih suci lagi. Kemudian setelah itu fa'an amatuslah, begitu detail, bahkan menikmati membersihkannya tersebut, mensucikan lebih sucinya tersebut, dan baginda Rasul melihat hal tersebut. Kemudian dimasukkan kembali. Kemudian orang yang kedua berkata kepada orang yang pertama, tanah'a, geser, engkau sudah melakukan tugasmu, saat ini tugasmu. Orang yang kedua memasukkan tangannya, kemudian mengeluarkan hati yang mulia baginda Rasul SAW. Kemudian setelah itu diambil dari hati yang mulia baginda Rasul SAW, hazzus syaitan mamlu'atun biddam, yaitu sesuatu yang hitam penuh dengan darah, yang kemudian dilemparkan jauh-jauh, dan orang tersebut berkata, hadza hazzus syaitan minka ya Rasulullah, dilemparkan jauh-jauh. Kemudian setelah itu disucikan lebih suci lagi, dimasukkan kembali. Lalu sebelum dimasukkan kembali, dicap dengan cap yang terbuat dari cahaya pemulutan. Mungkin nanti nyambung di akhir pemulutan. Tahan. Dicap dengan cap cahaya. Kemudian Rasulullah berkata, maka aku merasakan dingin di setiap persendianku dalam waktu yang panjang. Setelah dicap dengan cap cahaya, yaitu cap tersebut adalah hikmah yang dimasukkan langsung dalam hati yang mulia baginda Rasul SAW, yang kemudian
Orang yang ketiga berkata kepada orang yang kedua, tanah haya, geser kalian berdua, kalian sudah melakukan tugas, sekarang bagian aku, kata orang yang ketiga. Maka kemudian orang yang ketiga mengusap dada Rasulullah SAW. Seketika luka tersebut tertutup kembali tanpa ada bekas sedikit pun. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW dibangunkan dengan penuh lemah lembut. Lalu kemudian setelah itu 3 orang ini memeluk baginda Rasulullah SAW umur 2-3 tahun, antara 2-3 tahun. Dipeluk, setelah dipeluk kemudian dicium antara kedua di tengah-tengah kening baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian mereka berkata, ya Habibullah, lan tura, wahai kekasih Allah, jangan takut, sungguh apabila engkau mengetahui apa yang Allah inginkan kepadamu, maka pasti engkau akan berbahagia. Dipeluk oleh para malaikat. Ini anak-anak kecil yang ketika bermain dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah dibawa ke atas bukit, mereka heboh semuanya. Mereka pulang ke kampung, mereka ngadu ke orang-orang kampung, anak-anak kecil ini. Mereka berkata, Muhammad telah diculik dan dadanya dibelah, hatinya dikeluarkan, dia sudah mati di atas bukit. Ini anak-anak kecil nih, ke satu kampung keluar, percaya. Kenapa? Nah, nunya Yosef kan berkali-kali kan cara bohong, namun kolak kan semua bohong. Nah, jadi heboh satu kampung keluar, satu kampung termasuk ibunda Halimah Sa'diyah berteriak dengan teriakan yang sangat kencang. Tapi ketika ibunda Halimah berlari mencari Nabi Muhammad SAW, ditemukan baginda Rasul dari kejauhan sedang berjalan, dan ibunda Halimah kaget karena putra susuannya tersebut masih hidup. Yang kemudian ibunda Halimah bertanya, siapa yang membawa wahai putraku? Maka baginda Rasul melihat ke kanan dan melihat ke kiri, karena malaikat tersebut masih ada di kanan dan di kiri baginda Rasul SAW, dan orang-orang kampung tidak melihat kepada malaikat tersebut. Kisah inti daripada kisah ini adalah yang akan kita jelaskan tentang rahmatul ammah lil alamin, yang tadi kita jelaskan bahwa baginda Rasul itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah, maka segala sesuatu selain Allah mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad. Tadi dijelaskan bahwa malaikat yang kedua mengambil hati yang mulia baginda Rasul, mengambil sesuatu yang penuh dengan darah yang disebutkan sebagai hazzu syaitan, noda hitam, noda syaitan yang dilemparkan jauh-jauh oleh malaikat tersebut, yang dikatakan hadza hazzu syaitan minka ya Rasulullah. Hazzu syaitan yang ada dalam hati yang mulia baginda Rasul itu berbeda dengan hazzu syaitan yang ada di dalam hati kita. Hazzu syaitan, ruang hitam, titik hitam yang ada dalam hati kita, dalam setiap manusia itu adalah ruang yang dapat dimasuki oleh syaitan dalam setiap diri manusia. Sedangkan apa yang ada dalam hati yang mulia baginda Rasul itu berbeda dengan apa yang ada dalam hati kita. Yang ada dalam hati yang mulia baginda Rasul yang dilemparkan jauh-jauh oleh malaikat tersebut, min rahmati Rasulillah. Ini termasuk daripada rahmatnya Nabi Muhammad SAW, yang apabila tidak dikeluarkan, dilemparkan jauh-jauh oleh para malaikat ketika itu, maka nanti di yaumil kiamah ketika Rasulullah SAW membagikan syafaat begitu banyak kepada umatnya, maka iblis syaitan akan datang kepada Rasulullah dan akan berkata, ya Rasulullah, sungguh engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, dan kami ini termasuk alam semesta.
fasfa' lana, tolong kami, rahmati kami, karena kami termasuk dari alam semesta. Yang tadi kita jelaskan, alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah. Maka ketika itu dijawab oleh para malaikat, sungguh engkau telah dikeluarkan dari hati yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau tidak memiliki lagi bagian dalam hati yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Jadi hazus syaitan ini dipermasalahkan ini. Hadis tentang ini dipermasalahkan oleh orang-orang di luar Islam yang mereka bertanya, bagaimana seorang nabi berutus para nabi, bagaimana seorang pemimpin seluruh para nabi dan rasul di dalam hatinya ada hazus syaitan, walaupun dalam waktu yang sangat dekat, walaupun dalam waktu sebentar 2 tahun kemudian dibuang oleh malaikat. Kenapa bisa ada ini hazus syaitan? Ini jawabannya. Hazus syaitan yang ada dalam hati yang mulia bagi Rasul berbeda dengan hazus syaitan yang ada dalam hati kita. Kalau tidak dikeluarkan oleh malaikat, bisa jadi di yaumil qiyamah iblis dan syaitan mendapatkan rahmat yang mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Wa rahmatil 'ammah lil 'alamin. Sayyidina Muhammadin alaihi wa ala alihi afdhalus salati wa atammu taslim wa ba'd. Sayyidina Muhammad, kemudian beliau dalam kitab ini wassalatu wassalam, salawat dan salam kepada nikmat yang sempurna dan rahmat bagi seluruh alam semesta, Sayyidina Muhammad alaihi wa kepadanya wa ala alihi dan kepada keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita punya guru yang menulis kitab ini, Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Shihab Al-Husaini. Beliau setiap ditanya tentang nasab beliau, apakah beliau Al-Hasani atau Al-Husaini, beliau selalu menjawab, bagaimana saya yang hina ini menisbahkan diri kepada yang mulia. Bagaimana saya yang hina ini menisbahkan diri kepada yang mulia. Sedangkan beliau hakikatnya adalah keturunan Sayyidina Husain. Tapi setiap ditanya jawaban beliau selalu seperti itu. Maka guru-guru kita itu lebih mengagungkan perkara nasab yang bersambung dengan Rasulullah itu terbagi menjadi 2. Nasab terbagi menjadi 2. Ada nasab darah, ada nasab ruh. Ada nasab darah, ada nasab ruh. Nasab darah yang dia memiliki keturunan terus sampai kepada yang mulia baginda Rasul, orang tuanya terus ke atas. Seperti siapa? Guru mulia Maulana Syekh Abdul Salam Muhammad Ali Shihab, Sayyid Imam Abdul Azaim, gurunya Maulana Syekh Hala Mustafa Naim Al-Hasani, beliau keturunan Sayyidina Hasan. Atau ulama-ulama lain banyak yang beliau adalah keturunan Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain. Secara garis darah ada nasab ruh. Nasab ruh ini adalah seperti mana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana jaddu, aku kakek dari setiap orang yang bertakwa. Ini nasab ruh. Aku adalah kakek daripada setiap orang yang bertakwa. Maka ada para sahabat-sahabat Nabi yang beliau-beliau ini ajam, tapi oleh baginda Rasul diangkat menjadi keluarga Nabi. Sayyidina Salman ini adalah orang Persia, ajam, bukan orang Arab, orang Persia. Tapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salman bin Ali baiti. Salman adalah keluargaku. Sahabat Miqdad ini bukan keluarga Nabi, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Miqdad min Ali baiti. Miqdad adalah keluargaku. Maka dari sini dalil bahwasanya
Nasab itu terbagi menjadi dua, ada nasab darah, ada nasab ruh. Apabila dalam seseorang terkumpul dua nasab ini, maka ini kemuliaan dan keagungan, keistimewaan yang luar biasa. Nasab secara darah ada dalam dirinya, kemudian nasab secara ruh ada dalam dirinya. Seperti siapa? Seperti guru-guru kita, Maulana Syekh Abdul Salam, Imam Abdul Zaim, Maulana Syekh Ala dan lain sebagainya, dan para ulama-ulama yang mereka tersambung kepada yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara darah. Fa yaqulullahu ta'ala tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Surat Al-Baqarah ayat 253. Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Para nabi dan rasul memiliki derajat yang berbeda-beda, memiliki derajat mutafawitah, memiliki derajat yang berbeda-beda. Para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih daripada seluruh umat manusia, umat Islam. Dari umat Islam Allah pilih orang-orang yang beriman. Dari orang-orang yang beriman Allah pilih muhsinin. Dari 124.000 nabi dan rasul, Allah pilih berapa? Allah pilih berapa? 313 rasul. Kemudian Allah pilih ulul azmi. Lalu kemudian sofwatus sofwa, yang paling terpilih adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terpilih. Tidak ada pangkat derajat yang melebihi pangkat derajat para nabi dan rasul di muka bumi. Dan ini adalah imannya para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Musa mendapatkan gelar Kalimullah, Nabi Isa mendapatkan gelar Ruhullah, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Kapan mereka mendapatkan gelar seperti ini? Ketika di alam arwah mereka para nabi dan rasul diambil janji oleh Allah yang dijelaskan dalam Al-Quran, wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ketika kami mengambil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada para nabi dan rasul. Apa janji yang diambil oleh Allah kepada para nabi dan rasul? Apabila di zamanmu akhir Nabi Muhammad, maka kau wajib beriman kepadanya, menolongnya, membantunya. Apabila tidak hadir di zamanmu Nabi Muhammad, maka engkau wajib mengabarkan kepada kaummu akan datangnya Nabi penutup para nabi. Dijelaskan dalam Al-Quran, qalu aqrarna. Engkau maha mengetahui isi hati kami ya Allah. Qalu aqrarna, kami berikrar, kami beriman, kami akan membantu, menolong, dan kami akan mengabarkan kepada kaum kami akan datangnya Nabi penutup para nabi. Maka kemudian Nabi Musa menjadi Kalimullah, Nabi Isa menjadi Ruhullah, Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Kapan itu semua? Ketika mereka berjanji beriman, menolong, membantu, dan mengabarkan kepada kaum mereka akan datangnya Nabi penutup para nabi, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga lima mulai matana mulai sampai 45 menit. Wal murad biqaulihi ta'ala minhum man kallamallahu huwa nabiyullahi wa rasuluhu sayyiduna Musa al-kalim.
wal murad bi qouli ta'ala wa rafa'a ba'dahum darajat wal habibul a'zam wal khalilul akram sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad khassahu rabbuhu subhanahu bimaqamatin 'aliyyah wa darajatin saniyyah yaqifudunaha al-aqlu sajidan wal qalbu khashi'an amama ma ta'alla bihi min khalal al-'azamati wal baha wal jamali wal jalal fakana bi 'azamatihi wa bahaihi wa jamalihi wa jalalihi ma'dinan lil makrumat wa mizaban lil khairat wa masdaran lin nafahati wal barakat. Maka dalam ayat ini disebutkan tadi tilka rusul fadlna ba'dhum 'ala ba'din minhum man kallamallah, anu disebutkan minhum man kallamallah eta teh min wara'i hijab. Kanjeng Nabi Musa teh masih min wara'i hijab. Itu langsung itu pernah sareng Gusti Allah teu mampu Nabi Musa. Wa rafa'a ba'dhum darajat, kemudian wal muradu bi qouli wa rafa'a ba'dhum darajat, dina ayat wa rafa'a ba'dhum darajat huwal habibul a'zam, yaitu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khalilul akram sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kunaon? Karena memiliki kedudukan anu teu sampai para nabi dan rasul. Teu tiasa para nabi dan rasul teh karena kedudukan eta teu mampu. Bahkan para malaikat sekalipun teu mampu karena kedudukan eta. Hanya satu nu diizinkeun ku Gusti Allah. Jadi kumaha ieu muliana ieu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teh. Bayangkan ku Gusti Allah teh anu pertama diciptakeun teh nya Nur Sayyidina Muhammad. Anu setelah diciptakan Allah berdua-duaan sareng Nur Sayyidina Muhammad ribuan tahun. Dengan kekasihnya itu itu nyiptakeun nu sanes. Kemudian Allah berfirman laulaka kalau bukan karenamu maka aku tidak akan menciptakan alam semesta. Maka kemudian tina cahaya itu didamel, diciptakan naon bahwa para nabi rasul, malaikat, manusia, jin, alam semesta tina cahaya ini kemudian diri kurang teh. Maka segala keindahan yang ada di alam semesta namun ditinggali kurang eta teh hakikat nama Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu kitab upami nyebar ke alam dunia ini kita yusur bakal bondong-bondong membentukkan Islam. Karena terang Kanjeng Nabi sana, kumaha Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka usahakeun ieu tadi aya naon kamera anu biasa dibagikan ke alam semesta ke mana-mana. Manfaat di zaman ayeuna. Karena jadi saudara mungkin kadang-kadang orang-orang di luar Islam ini ada mungkin tentang kajian tentang Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka kenal, mereka kaget, oh, seperti itu kanjeng Nabi. Sehingga memang diciptakan Nabi Nur Sayyidina Muhammad, ketika dibicarakan tentang keagungan keistimewaan, tergugah pasti hatinya. Siapapun dia, kalaupun dia orang beriman, orang Muslim, akan lembut hatinya, akan halus hatinya. Kalaupun dia bukan orang Islam, akan tergugah hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena hatinya tersebut tercipta dari apa? Dari cahaya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan anu teu tiasa sadaya Nabi Rasul malaikat saha anu tiasa ka Sidratul Muntaha. Nabi Rasul mana? Malaikat mana? Anu sampai ke Sidratul Muntaha tidak ada, hanya satu. Malaikat Jibril nyarios cukup sampai di sini. Apabila aku melangkah maka aku akan terbakar. Anu melangkahkan kaki yang mulia sah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Qaba kausaini aw adna laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa'uha ila abdihi ma'auha.
Tika bayang eta sapertos kumaha kaindahanana da moal bisa dibayangkeun urang mah moal mampu akal urang, tapi urang kudu diyakini bahwa hiji-hijina makhluk anu tiasa ningali ka laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, satu zat yang tidak ada yang menyerupai apapun yaitu Gusti Allah, hanya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa wae pingsan, Bani Israil mati, bukit terusina hancur meleleh. Kapan? Ketika Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah izinkan aku melihat kepadamu ya Allah. Nabi Musa dibukakan dibukakan satu hijab nurnya Allah dari 70.000 nurnya Allah, maka bukit terusina hancur meleleh. Kata bukit itu hidung. Tapi kan terus itu tinggal sahur konon jalmi-jalmi intinya wonten bahasa terus waktu terus tinggal apa sahur jalmi-jalmi orang intinya itu cenah bukit yang pernah Nabi Musa ingin melihat Allah hidung mulut siga urut kabut tiga jauhan deh beda salah Musa soal koneng kain coklat itu sih bebatuan saja ya kan. Nah itu mah hidung itu siga bekas terbakar itu kan. Faqad khassahu Rabbuhu subhanahu bi maqamatin aliyah, di mana Allah mengkhususkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqamatin aliyah, kedudukan keistimewaan yang sangat luhur, wa darajatin saniyah, manzilah kedudukan yang sangat tinggi, yaqifu duna al-aqlu sajidan, yang menjadikan akal kita sujud sebelum sampai kepada zatnya Nabi Muhammad. Pancang nepi ieu teh kana zat kanjeng Nabi namanya mukadimah itu kita bisa jujur, tapi kan urang terus oh masya Allah gitu kan kakaraknya baru sedikit dari keutamaan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sudah terkaget-kaget takjub. Ini baru mukadimah yang kita bacakan, belum sampai keutamaan keistimewaan yang di sini sekitar 800 halaman ini kita menjelaskan keagungan keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan akal kita ini tunduk sujud sebelum sampai kepada zat yang mulia Nabi Muhammad, karena tidak ada yang mengetahui zat Nabi Muhammad kecuali Allah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la ya'rifu qadri ghairu rabbi, tidak ada yang mengetahui kadarku, rahasiaku illa rabbi, kecuali Allah. Maka Imam Abu Al-Zaim tuliskan di dalam kitabnya ada Zawar al-Fahmi Sirri Muhammad, la ya'rifu qadruhu illa ilahul qadir. Ajazal warq, lemah manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia Nabi Muhammad. La ya'rifu qadruhu illa ilahul qadir, kecuali tidak ada yang mengetahui kadarnya, rahasianya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka umpama ayat jalmi anu tiasa nulis tentang keagungan keistimewaan Rasulullah, ieu jalmi anu kuat keimanan, kuat hati, kuat kecintaan kanjeng Nabi, kuat keluarga kanjeng Nabi, sampai tiasa nulis kitab seperti itu karena kekuatan hatinya yang tersambung dengan yang mulia baginda Rasul. Maka ketika berkumpul dengan para aulia, Maulana Syekh Salam ditanya kanjeng Nabi hiji-hiji, "Fulan, engkau menjadi wali karena apa?" Karena zikir kepada Allah. Engkau menjadi wali karena apa? Karena ilmu. Engkau menjadi wali karena apa? Karena ibadah. Engkau menjadi wali karena apa? Karena ibadah sunnah. Engkau menjadi wali karena apa? Karena silaturahim. Engkau menjadi wali Abdus Salam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Maulana Syekh Salam, ya Maulana Syekh ya Abdus Salam, engkau menjadi wali karena apa? Karena cintaku kepada Rasulullah. Karena cintaku kepada Rasulullah. Kita disebutkan begini Maulana Syekh Salam. Kita mau ukur ku akal kurang kita pertemuan kita di mana seperti kumaha pertemuan ana
Maka ukur ku akalku, maka ukur ku akalku. Orang mah jangan lemah. Orang kita ini orang lemah, orang yang sangat lemah, bahkan lemah keimanan, lemah hati, lemah pikiran. Maka dengan mengkaji kitab ini, insya Allah Allah kuatkan keimanan kita, Allah kuatkan kerinduan kita, Allah kuatkan kecintaan kita kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yaqifu duna al-aqlu sajidan wal qalbu khashi'an. Yang menjadikan akal kita sujud sebelum sampai kepada rahasia zat Nabi Muhammad, tunduk sudah. Ohnya tos ieu hiji-hijina makhluk anu ku Gusti Allah dimuliakeun ku istimewa. Teu aya deui ngakui. Karena ningali kagungan istimewa, ningali kemuliaan keagungan. Wal qalbu khashi'an, selain itu apa? Menjadikan hati khusyuk. Kapan? Ketika hati mengetahui tentang keagungan Gusti Allah. Ketika hati ini kalina, hati ini bagaikan mangkuk. Apabila dia diisi dengan dunia, maka dia akan menjadi lalai. Sanes lalai eta lalai kalawar, lalai itu ghaflah. Dia akan menjadi lalai ketika diisi dengan dunia. Tapi ketika hati ini diisi dengan keagungan, keistimewaan, kemuliaan Rasulullah SAW, maka hati ini akan menjadi khusyuk. Kenapa? Karena hati ini tersambung dengan rahmatan lil alamin. Karena hati ini tersambung dengan rahmatan lil alamin, sehingga hati ini akan menjadi khusyuk. Ketika hati ini tersambung dengan rahmatan lil wal qalbu khashi'an amama ma ta'alla bihi min hulalil azumati wal baha wal jamali wal jalal, amama ma tahalla bihi, amama ma tajammala wa tazayyana, tahallati artinya di depan sesuatu yang diindahkan, yang dibaguskan oleh dibaguskan sallallahu alaihi min hulal azumati wal baha, dari keindahan-keindahan, keagungan-keagungan, al-azamati wal baha, yaitu keagungan-keagungan, keistimewaan-keistimewaan, cahaya-cahaya yang Allah berikan hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal jamal wal jalal, bahkan semua jamal, keindahan, jalal, wibawa. Kunaon jalmi ari jalal teh, hari jalal teh, anak namanya teh jalal teh apa? Haibah, wibawa, jamal wal jalal. Fakana bi azamati wa baik wajib ma'din bil makhluk. Jamal wal jalal, indah dan wibawa dihijikeun, disatukan oleh Allah dalam satu zat. Kenapa ketika orang melihat Nabi Yusuf sampai motongan jari karena melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, karena Nabi Yusuf alaihissalam tidak dibarengi dengan jalal, wibawa. Baginda Rasulullah SAW dibarengi dengan wibawa. Keindahan Rasulullah SAW lebih indah dari Nabi Yusuf, dan akan Allah sempurnakan di yaumil qiyamah. Baginda Rasulullah SAW. Maka man ra'ahu badihatan haba, wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa yang pertama kali berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka dia akan merasakan gemetar dalam dirinya. Kenapa? Merasakan wibawa Nabi Muhammad SAW. Tapi wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Tapi kalau sudah bergaul dengan baginda Rasulullah SAW, khalaqahu ma'rifatan, dan tahu baginda Rasulullah SAW, ahabba, akan muncul kecintaan dalam hatinya kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Tapi kalau pertama kali berjumpa, haba, takut, gemetar, merasakan wibawa baginda Rasul. Maka ada seorang Arab yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian dia ketakutan
Kemudian Rasulullah SAW berkata, jangan takut, aku bukan siapa-siapa, aku hanya seorang anak dari seorang perempuan di kota Makkah yang memakan daging yang dikeringkan. Daging yang dikeringkan itu makanan yang biasa-biasa saja bisa makan. Aku hanya seorang anak dari seorang perempuan yang makan daging dikeringkan. Itu tawaduknya bagi Rasulullah SAW. Wa jamal wajhi ma'adin lil makrumat wa bi azamatihi wa bahaihi wa jamalihi wa jalalihi ma'adinan lil makrumat wa mizaban lil khairat wa masdaran lin nafa'ati wal barakat. Ini maka baginda Rasulullah SAW itu ma'adinan. Ma'adinan itu artinya tempat lil makrumat, tempat untuk segala keutamaan, keistimewaan, kedudukan. Baginda Rasulullah SAW. Wa mizaban, pipa khairat, lil khairat, pipa yang mengocorkan kebaikan-kebaikan. Wa masdar lin nafa'at, masdar sumber lin nafa'at, sumber daripada segala hidangan, rahmat dan kenikmatan-kenikmatan bagi Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu bagaikan lautan. Bagi Rasul itu bagaikan lautan. Barang siapa yang hatinya berlayar di lautannya Rasulullah SAW, maka hati tersebut akan menjadi pipa yang mengalirkan nilai-nilai dari lautnya baginda Rasulullah SAW. Ini baginda Rasulullah SAW baginda Rasulullah SAW ini adalah lautan ilmu, lautan barokah, lautan keagungan, lautan keistimewaan, lautan kemuliaan, lautan segala sesuatu baginda Rasulullah SAW. Kebaikan apapun, keistimewaan, keagungan apapun, barang siapa yang hatinya berlayar di lautan baginda Rasul, maka hati tersebut akan menjadi pipa yang apa? Mengocorkan makna Raufur Rahimnya Rasulullah, mengocorkan makna sabarnya baginda Rasul, mengocorkan makna rahmatnya Rasul, mengocorkan makna semua makna-maknanya Rasul. Kenapa? Kalau kita duduk dengan ahli dunia, dia banyak berbicara tentang dunia, pusing kepala kita, panas, liar, proyek lah, bicara ini lah, bicara itu lah, investasi lah, asuransi lah, namanya segala rupa, liar, panas, ngebul. Tapi ketika kita duduk dengan orang-orang yang hatinya tersambung dengan baginda Rasulullah SAW, yang hatinya berlayar di lautan Rasulullah SAW, orang tersebut tidak berbicara apapun. Ulama tersebut hanya dan gitu baik setengah jam tapi dirinya teh mani asa bunga, mani asa bahagia, mani asa plong permasalahan teh hilang kena hutang dan lain sebagainya. Karena jalmi anu kapan kurang, jalmi anu hatinya tidak di sini. Di mana hatinya? Di lautan baginda Rasul, yang ketika kita duduk dengannya, dia akan mengocorkan makna tersebut ke hati kita. Jelas? Maka dia pentingnya kurang dicatat kepada ulama. Sebagus ini kocoran itu, kocoran anu dongkapna di lautan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Allah. Alhamdulillah.